Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Saya baru bangun tidur sebenarnya, belum sempat mandi juga, tapi saya kepingin dari kemarin itu membicarakan tentang masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan terlarang, dalam hal ini stimulan seperti ekstasi dan sabu, dan kaitannya dengan masalah kecemasan. Ini juga salah satunya karena ada buku yang sedang saya mau baca, yaitu Free Reveals. Ini buku terkait dengan seorang dokter yang meresepkan dirinya sendiri obat-obatan. Sebenarnya obat-obatan seperti alprazolam, kemudian obat-obatan penenang, penghilang rasa sakit, tapi kemudian dia menjadi terjebak di dalam kondisi tersebut dan akhirnya malah membuatnya jadi punya masalah kesehatan jiwa. Nah, kembali tadi ke penggunaan stimulan dan juga ekstasi seperti itu dan sabu untuk pasien-pasien yang pernah mengalaminya dan apa hubungannya dengan cemas, saya ingin bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi teman-teman, dalam praktek sehari-hari, kita sering, saya misalnya, dan teman-teman dokter jiwa, sering menemukan pasien yang mengalami gangguan kecemasan itu dengan adanya latar belakang penggunaan zat stimulan seperti sabu dan ekstasi. Nah, ini sebenarnya dikaitkan karena bagaimanapun ada beberapa orang yang memang punya kecenderungan untuk menjadi adiksi atau ketergantungan terhadap zat tersebut, ya, atau lebih tepatnya disebutnya kecanduan. Nah, mungkin awalnya dia anggap bahwa fungsinya untuk misalnya teman-teman ngajakin, atau untuk meningkatkan mood, atau untuk peningkatan performa seksual, atau untuk menjadi lebih konsentrasi gitu ya. Tetapi sayangnya problemnya menjadi bermasalah ke depan karena ada beberapa orang yang memang seperti saya pernah bilang di beberapa video sebelumnya, dia punya bakat cemas. Ya, dia punya ada bakat genetik di dalam tubuhnya itu, dia punya bakat cemas seperti ada orang yang mungkin punya bakat cancer seperti itu. Nah, karena penggunaan stimulan ini sasarannya adalah sistem saraf pusat otak kita, khususnya dopamin, ya, serotonin dan norepinefrin atau adrenalin, maka ketika distimulasi berlebihan otak tersebut sehingga menghasilkan daya yang berkali-kali lipat daripada biasanya, lalu kemudian stop, ini bisa menimbulkan efek yang tidak baik atau withdrawal effect, ataupun reaksi putus obat, ketagihan, dan lain-lainnya. Nah, problemnya sebenarnya ketika orang itu baru pertama kali, ya, dia merasakan, mungkin dia tidak langsung berasa nyaman. Tapi banyak di antara pengguna stimulan yang memang merasakan adanya perasaan yang nyaman sekali pada saat menggunakan, walaupun kalau basiannya itu nggak enak. Istilahnya habis pakainya itu nggak enak. Nah, di antara kondisi tersebut, maka ada yang akhirnya berlanjut sampai beberapa tahun ke depan. Orang itu mungkin pakai sabunya atau ekstasinya waktu zaman kuliah, tetapi gejala-gejala kecemasannya baru muncul 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Mengapa bisa demikian, dok? Sebenarnya gini, pada saat masih muda, otaknya itu relatif mampu memperbaiki diri secara cepat lah intinya. Ya, kita nggak perlu makan makanan yang terlalu pemilih seperti orang tua kan harus makan vitamin ini, makan vitamin itu, tidak. Tapi ya biasa-biasa aja makan. Teman-teman mungkin ada yang juga makan mie instan dulu waktu kuliah, saya juga demikian setiap hari. Ya kita kayaknya sehat-sehat aja gitu ya. Seperti itu juga otak kita. Dia waktu masih muda masih mampu meregenerasi diri. Namun, ketika bertambah usia, tekanan kehidupan makin banyak, amigdala otak kita, hipokampus kita sudah dibombardir dengan berbagai macam peristiwa kehidupan. Di saat itulah kondisi otak menjadi lebih lemah dan bekas dari pemakaian stimulan seperti sabu ataupun ekstasi itu membekas. Ya, bayangkan tuh tadinya tuh kita punya normalnya anggap aja lah sekitaran 10 lah. Kemudian di enhance atau dipicu
sedemikian rupa oleh stimulan sampai jadi 100 atau bahkan 1000. Kemudian turun lagi ke 10 dan ditambah dengan masalah-masalah. Ya, itulah mengapa banyak di antara orang-orang tertentu juga yang akhirnya mengalami ketergantungan terhadap sabu tersebut untuk menstimulasi dirinya. Walaupun ya pengalaman praktek sih, kebanyakan orang yang mau sembuh dari penggunaan sabu itu rata-rata sudah lelah, capek dibudakin sama sabu dan ekstasi tersebut. Nah, teman-teman perlu perhatian nih, bahwa kalau misalnya sabu itu memang jauh lebih gampang membuat orang itu ketagihannya, karena memang dia lebih punya fungsi untuk menstimulasi daripada ekstasi yang hanya mungkin buat musik atau buat senang-senang sesaat saja gitu ya. Dan kita harus hati-hati kalau ekstasi itu sama juga sama sabu, adalah dia bisa menstimulasi otak sampai seperti panas. Ya, saya pernah mendapatkan kasus di IGD, di instalasi gawat darurat itu, pasien perempuan muda stroke ya karena penggunaan ekstasi. Karena memang biasanya kalau ekstasi itu kan dia jadinya semuanya jadi naik gitu ya. Dan akhirnya pembuluh darah pecah di otaknya. Nah, kalau kembali lagi kita mengingat konteks yang berkaitan dengan kecemasan, apa nih hubungannya secara langsung? Sebenarnya mungkin secara langsung tidak demikian adanya. Walaupun kita tahu ada beberapa orang yang menggunakan sabu itu mengalami paranoid. Ya, otaknya jadi bikin dopamin kelebihan dopamin akan menyebabkan menjadi paranoid. Tapi rata-rata orang yang mengalami konteks dalam pemakaian sabu dalam jangka waktu lama, itu seringkali otaknya jadi lebih rentan terhadap cemas karena terlalu seringnya digeber tadi, ya di-enhance tadi, terlalu tinggi, dan akhirnya ketika di-stop, dia malah jadinya kurang gitu, mendapatkan suatu proses yang baik kembali. Perlu waktu pada beberapa orang, waktu misalnya memutuskan untuk berhenti. Kalau ada yang pasien yang misalnya masih pakai datang ke dokter jiwa tuh kadang-kadang agak percuma karena dia masih mau pakai terus ya susah ya. Tapi kalau dia misalnya mau stop dan lepas dari penggunaan stimulan itu, maka biasanya ya lepas aja. Tapi kan karena kondisinya sulit untuk lepas, itulah diberikanlah obat-obatan untuk membantu menjaga setidaknya dopamin, serotonin, dan norepinefrin di otaknya menjadi lebih stabil. Sehingga efek setelahnya itu atau putus obatnya itu menjadi lebih terkontrol. Ya, lebih terkontrol. Belum tentu selalu berhasil, tetapi mudah-mudahan itu bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang paling penting sekarang memang fokus bagaimana jangan sampai kita kenal atau pakai barang-barang seperti ini, karena dampaknya itu cukup berarti buat kedepannya. Saya sudah 13 tahun menangani kasus-kasus gangguan cemas dan beberapa di antaranya pasien laki-laki ataupun perempuan itu punya pengalaman dengan sabu agak susah untuk baik dalam kondisi cemasnya. Karena ini paling susah untuk diperhatikan karena stimulasi di otak itu terlalu kencang dulunya, sedangkan sekarang terlalu lemah. Jadi akhirnya membuat masalah-masalah kecemasan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mengulang mantra kita bersama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.